Shalom, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar semua? Pasti dalam keadaan sehat ya. Miss percaya anak-anak semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada belajar saat ini meskipun jarak jauh. Anak-anak tetap semangat. Nah anak-anak, sebelum kita memulai materi ini, terlebih dahulu kita berdoa. Yuk dengan sikap yang baik, sikap yang tertib selama kita berdoa. Ya, sungguh-sungguh kita berdoa dengan sikap hati yang sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Tuhan. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh bertatap muka kembali untuk belajar sekalipun jarak jauh. Namun kami percaya ketika kami Tuhan semangat dan mau dibentuk dan mau belajar Tuhan dalam segala karakter kami yang diubahkan lebih baik, dan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan yang sudah memelihara kami sampai saat ini. Berikan kami hikmat hingga kami bisa mengerti dan memahami pelajaran ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, materi kita di dalam bab 2 ini adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam bab 2 ini cerita tentang bagaimana Tuhan menghukum manusia seperti Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, mengusir dari Taman Eden. Nah anak-anak, manusia itu ciptaan Tuhan yang paling mulia. Mengapa Tuhan katakan manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain? Karena manusia kita diberi akal dan pikiran, sedangkan ciptaan yang lain, tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak, tidak ada diberi akal dan pikiran. Nah anak-anak, cerita tentang dosa masuk ke dalam dunia ini berawal dari cerita Adam dan Hawa. Ketika Allah sudah menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan sudah memberikan mereka tempat yang sangat indah di Taman Eden. Ya anak-anak, mereka ditempatkan di Taman Eden. Disitulah Tuhan memberikan mereka kecukupan. Semua di Taman Eden itu banyak pohon buah-buahan yang mereka bisa menikmatinya. Hanya ada satu pohon, yaitu pohon kehidupan yang baik dan yang jahat, yang tidak boleh mereka makan. Tapi apa yang terjadi? Mereka digoda oleh si iblis yang mencoba menggoda Hawa, hingga Hawa ikut di dalam bujuk rayu iblis untuk memakan buah itu. Anak-anak, apa yang dikatakan iblis kepada Hawa? Anak-anak, iblis mengatakan dan menggoda. Ia menggoda Hawa dan berkata, "Hai Hawa, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, bukan?" Lalu jawab Hawa, apa jawab Hawa? "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan makan atau raba buah itu, nanti kamu mati." Anak-anak, itu ada di Kejadian 3 ayat 2-3 ya. Ular itu berkata lagi, membujuk Hawa lagi, Hawa, kamu sekali-kali tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu Hawa akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis menggoda si Hawa. Nah anak-anak, Hawa terbujuk rayu oleh godaan si iblis. Akhirnya buah yang dilarang itu dimakan oleh Hawa. Ketidaktaatan Hawa itu diikutin oleh si Adam, karena si Hawa memberi buah itu kepada Adam. Adam, ayolah makan buah ini. Ketika kita makan buah ini, kita akan mengetahui yang baik dan tidak baik, dan kita juga akan menjadi seperti Allah. Adam tergoda, sama-sama mereka jatuh dalam dosa dan melanggar seluruh perintah Allah yang diberikan oleh Adam dan Hawa. Nah, mereka tergoda
manusia tergoda oleh rayuan iblis. Mereka lebih taat iblis daripada taat kepada Allah dan perintah Allah. Anak-anak, sering kita juga lalai, kita juga sering gagal lalai, kita tidak taat peraturan dari guru, orang tua di rumah, kita tidak taat. Hati-hati anak-anak dalam hal ini. Kita tidak mau tergoda oleh bujuk rayu iblis yang mengajari sesat, ya anak-anak ya. Manusia hidup dalam dosa itu anak-anak sangat berbahaya sekali. Manusia yang berdosa ini biasanya suka berontak kepada Allah, melawan orang tua itu berontak juga kepada Allah, karena firman Allah mengatakan hormatin orang tuamu jika ingin umur panjang. Hati-hati anak-anak, ketika kita memberontak kepada Allah, kepada orang tua di rumah, melawan orang tua, itu sama saja engkau lagi memberontak kepada Allah. Nah, anak-anak lihat gambar dosa. Kalau kita sudah bersahabat dengan dosa itu anak-anak banyak ya, memberontak orang tua, berbohong, mencuri. Ya anak-anak, semua dosa itu sudah banyak ada di tubuh kita ini, di hidup kita. Ya, kita selalu bersahabat dengan dosa. Orang yang selalu tidak jujur, yang suka berbohong, yang suka mengejek, yang suka berkelahi, itu hidupnya dalam dosa. Sudah diikat oleh kuasa si jahat yang menjadi seteru dengan Allah. Kuasa si jahat ini, anak-anak, selalu mengganggu kita. Manusia berdosa itu berseteru. Manusia berdosa pun menjadi seteru Allah. Ya anak-anak, iblis sangat suka sekali kalau kita diikat dengan kuasa dosa. Ini sahabatku, kata iblis. Untuk itu hati-hati dalam segala perbuatan kita. Miss, kalau bicara kotor atau bicara yang menyakitin teman, berdosa tidak? Berdosa. Ya anak-anak ya, kalau meminjamkan barangnya tidak dipulangin ke temannya, berdosa tidak? Berdosa. Kalau kita meminjamkan barang ke teman, harap kita pulangin atau kembalikan dan ucapkan terima kasih. Nah, apalagi next, manusia tidak dapat menyelamatkan diri. Anak-anak, ketika kita berbuat dosa, anak-anak, kita hidupnya tidak selamat. Seperti Allah yang sudah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka kan diberi kuasa, diberi tanggung jawab, tetapi tidak melakukannya. Kejadian 1 ayat 28 berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maksud dari ayat ini, anak-anak, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Bukan buminya kita taklukkan, kita anguskan, tetapi bumi ini dipelihara, bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan. Kita disuruh memelihara, tidak menebang pohon sembarangan yang mengakibatkan banjir, membuang sampah pada tempatnya, memelihara ikan-ikan di laut. Semua ciptaan Tuhan, Tuhan inginkan kita pelihara. Begitu juga hidup kita pelihara. Ini perintah Tuhan. Nah, tadi perintah Tuhan Adam dan Hawa, buah ini jangan dimakan, jangan dilakukan, tetapi dilanggar. Nah, sekarang mengapa Tuhan memberikan Kejadian 1 ayat 28 ini? Agar kita bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan yang ada di bumi. Ikan yang di laut Tuhan izinkan, Tuhan pelihara. Ya anak-anak, burung-burung di udara juga Tuhan pelihara. Segala binatang yang merayap Tuhan pelihara. Kita yang bertanggung jawab untuk menjaga tidak menyakiti, tidak melukai sesama. Ya anak-anak, semua kita pelihara. Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita tidak bisa menolong diri kita. Sebab kita sudah di bawah kutuk dosa, hukum dosa itu ada. Anak-anak, ingat, mengerikan, upah dosa itu maut. Ya, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, sudah berbuat dosa. Berbuat dosa, diusir dari Taman Eden. Nah, anak-anak, apa yang Tuhan akan lakukan kepada kita?
ketika kita berdosa, ya, manusia berdosa tidak sanggup melakukan kehendak Allah. Dosa membuat manusia jatuh dari hadapan Tuhan. Anak-anak, tidak itu saja. Kita kehilangan berkat, kita kehilangan sukacita, karena upah dosa ialah maut. Sebab kalau kita berdosa, hubungan kita dengan Tuhan Allah akan terputus. Hidup bersama Allah itu sangat tenang jika kita taat kepada aturan, taat kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, hidup bersama Allah itu hidup di dalam berkat dan kebahagiaan yang kekal, maksudnya selamanya. Tetapi jika kita menjadi seteru Allah yang tidak taat, melawan Allah, berarti hidup kita tidak ada berkat dan kita akan menerima penghukuman kekal. Apa itu penghukuman kekal itu? Yaitu api neraka. Anak-anak lihat di sini, di gambar sini, itu ada manusia. Manusia binasa, yang gambar itu adalah manusia yang hidupnya sudah hancur, hidupnya berdosa, hidupnya penuh dengan dusta, penuh dengan dosa. Dia tidak mengenal Allahnya. Nah, dengan Allah dia sudah terpisah, tidak ada hubungan dia dengan Allah karena dosa. Untuk mencapai hidup yang kekal dia sudah tidak bisa lagi karena hidupnya selalu berbuat dosa. Selama hidupnya berbuat dosa, tidak berdoa, tidak membaca Alkitab, tidak ke gereja, ya, manusia yang sudah berbuat dosa hidupnya akan binasa. Dosa memisahkan manusia dari Allah, kematian kekal itu ya api neraka. Manusia yang berdosa tidak akan bisa masuk ke hidup kekal yang selamanya, hidup yang bahagia, yaitu surga. Tidak akan bisa mencapai ke sana, anak-anak. Karena orang berdosa tidak akan bisa ke sana, anak-anak, ke surga, ke rumah Bapa. Tetapi kalau orang yang taat, berdoa, beribadah, membaca Alkitab, melakukan perbuatan yang baik, perkataan yang baik, pasti Tuhan menjamin kehidupan yang kekal. Apa itu di dalam ayat firman Tuhan Roma 3 ayat 23? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apabila kita selalu melakukan perbuatan dosa, mencuri, berbohong, melawan orang tua, tidak taat, tidak jujur. Berbohong sama dengan tidak jujur, ya anak-anak. Selalu menyusahkan, melukai hati teman, menyusahkan orang tua, tidak akan bisa mendapat hidup yang kekal. Dia adalah temannya iblis yang terikat dalam dosa. Nah, anak-anak, dosa itu sudah ada di dalam dunia ini. Dan Miss sudah cerita dari awal bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Kita tidak mau terayu oleh godaan-godaan yang menyesatkan kita. Ya anak-anak, sampai di sini materi Miss jelaskan anak-anak. Jangan lupa kita ibadah online wajib setiap hari Minggu. Anak-anak berikan itu kepada wali kelasnya ketika orang tuanya mengambil handoutnya, diserahkan kepada wali kelasnya. Ya anak-anak harus tahu ceritanya apa, ayatnya di mana, kesimpulannya apa. Ketika anak-anak menjapri atau mengirim langsung ke WA saya, silakan. Tapi harus tahu ya ceritanya apa, ayatnya apa. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran materi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas materi tentang dosa yang kami memahami bagaimana Adam dan Hawa yang tidak taat Tuhan kepada perintah Tuhan. Untuk itu ajari kami Tuhan menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran akan orang tua kami. Tuhan akan guru-guru kami agar kami bisa Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan ada pada kami, berkat kemuliaan kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah berikan. Ajari kami menjadi anak yang taat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan perlindungan penjagaan kami pada masa pandemi. Biarlah cepat berlalu, kami bisa belajar aktif kembali lagi di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Anak-anak, sampai jumpa pada materi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.